Jadi kunci yang pertama adalah saya bergaul dengan orang-orang atau pengurus-pengurus BPR yang dia memang berprestasi, Pak. Peranan sumber daya manusia jadi sangat menentukan, Pak. Jadi bagaimana teman-teman tim kami sehati, sepikir, mau melakukan yang terbaik. Kalau untuk saat ini kami masih fokus terhadap sektor usaha yang kami kuasai, Pak. Kita nggak ngeliat kemana-kemana dulu, tapi kita fokus terhadap pengembangan dari sektor usaha yang kita kuasai. Nggak pernah berpikir tuh kerjain, coba dan coba. Gitu. Karyawan turnovernya sangat tinggi. Ya. Nah kita di sini kita membuat bagaimana sih karyawan ini merasa BPR ini adalah rumah kedua bagi mereka. Kalau nasabahnya sudah puas akan pelayanan dari kita, secara otomatis dia akan sampaikan, entah itu ke tetangganya, entah itu ke saudaranya, entah itu ke semua yang dia nggak kenal pun dia akan cerita. Belum naik gaji ya Pak? Kok sedih gitu loh? Halo sahabat BPR dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dalam podcast DPD DKI Jaya dan sekitarnya. Oke, pada pertemuan ini, pada podcast hari ini sangat istimewa sekali karena yang kita undang ini BPR-BPR yang sangat berprestasi di Komisariat Depok. Luar biasa, Komisariat Depok ini terbanyak di seluruh DKI, Jakarta dan sekitarnya yang kemarin mendapatkan penghargaan The Finance. Ada 9 sebenarnya ya. Tapi yang hadir hari ini cuma 1, 2, 4, cuma 5. Cuma 5 ya. Mudah-mudahan yang 4 nggak hadir ini kita doakan juga supaya BPR-nya juga bagus terus dan sehat terus orang-orangnya dan manajemennya, kan itu ya. Terus masing-masing BPR ini yang datang siapa aja? Mungkin sahabat BPR sangat penasaran dengan muka-muka lama atau muka baru kan gitu. Ya harusnya muka-muka baru juga bermunculan kan itu. Ada muka lama juga muka baru yang bermunculan kan itu. Ada juga yang muka baru bermunculan tapi nggak berani sendiri juga ada, nanti kita kenalkan sendiri. Karena saking hebohnya dan saking bangganya. Iya. Sampai ya naik panggung pun sama-sama. Betul kan itu. Kalau nanti karyawannya diajak bisa juga ikut semuanya kan. Siapa, BPR apa, kita tunggu nanti. Kita perkenalkan satu persatu dari sisi kiri saya. Dari BPR mana, alamatnya di mana, nanti bergiliran. Oke, saya persilakan yang pertama buat Ibu Teti. Ya, terima kasih Pak Edi. Halo sahabat BPR, ketemu lagi dengan saya Teti Ovianti. Saya Direktur Utama BPR Depo Mitra Mandiri. Kami punya kantor pusat di Cibubur Times Square. Punya 3 kantor cabang di Pondok Aren, kemudian di Cibinong dan Depok. Jadi perkenalannya itu saja Pak. Terus Pak Ricardo. Terima kasih Pak Edi. Halo para Sahabat BPR. sahabat BPR. Saya Ricardo Simatupang dari PT BPR Daya Perdana Nusantara. Kami berlokasi di Cimanggis, Depok. Dan satu kantor cabang kami ada di Ciawi di daerah Caringin, Bogor. Terima kasih. Oke, selanjutnya Pak Khairul nih. Ayo Pak Khairul, semangat. Halo sahabat BPR, perkenalkan saya Khairul Anam, jabatan saya sebagai Direktur di PT BPR Bantoro Perintis. Alamat kami di Jalan Proklamasi, Blok B nomor 7 sampai 8 Kota Depok. Oke, ini salah Saja, satu, Pak. ya, salah satu BPR yang nomor 1 ini ya, kan gitu. Ranking 1, Pak. Ranking 1 di Depok dan sekitarnya ya. Terus dari sini, dari sisi kanan saya, Bapak perkenalan. Halo sahabat BPR, perkenalkan saya Bernard Abitupulu, Direktur BPR Multi Arta bersama dengan sekaligus ya. Sahabat BPR, saya Herlina Dwi Fitri. Saya di sini di BPR Multi Arta bersama sebagai Direktur Operasional dan Kepatuhan.
Lokasi kantor kami di daerah Cilengsi, Bogor. Nah, tahu jawabannya kan sekarang? Ya inilah yang Bareng ya Pak ya. ini karena kebanggaan tersendiri kan gitu ya. Maksudnya kita puas dengan kebanggaan tersendiri kinerja kita, bukan suatu pamer lah kan gitu ya. Sehingga kita cerita di sini nanti membuat inspiratif bagi BPR yang ada di seluruh Indonesia. Betul, betul. Bagaimana kinerja kita, bagaimana kita membangun kita BPR kita kan gitu ya. BPR harus berjuang kan gitu. Kita dampingi semua. Terus yang terakhir nih sangat fenomenal sekali nih. Dan familiar Dan ya. familiar mukanya nih ya. Di podcast. Dia aja. Mari Pak, silakan Oh, perkenalkan langsung aja. Hilang dong. Iya. Halo sahabat BPR, saya Hendri Palti, Direktur Utama PT BPR Sukma Kemang Agung di Jalan Tol Iskandar nomor 29 Depok. Makasih. Oke, terima kasih ini sahabat BPR di seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube kami. Tanpa dorongan dan kerjasama dari BPR di seluruh Nusantara, kita tidak bisa begini. Kita harus dukung kan gitu ya. Ini ngomong-ngomong di BPR ini yang mendapat penghargaan The Finance kan gitu karena kinerjanya, bukan karena gayanya gitu. Setuju. Setuju ya? Setuju. Bukan karena gaya, karena kinerja. Kinerja diukur dari apa? Dari gaya. Bisa juga ya. Bener, ini dari salah satunya kan gitu. Kita tampilan Pak Ricardo ini ABG banget loh. Bener kan gitu. Nah, itu Agak shock sih, Shock ya. agak shock ya. Tapi bertransformasi sepertinya. Ya, ini candaan kita aja, bukan dari gaya tapi dari kinerjanya itu indikator-indikator keuangan. Betul, rasio-rasio. Rasio keuangannya yang membaik, meningkat dan Iya. sebagainya. Oke. Tapi yang ini kan kita nggak berbicara masalah indikatornya kan gitu ya, kan gitu. Supaya nanti kuncinya tahu kan gitu, tahu bisa ditiru sama BPR yang belum mendapatkan penghargaan kayak gini. Iya. Masih banyak di sekitar kita, mungkin di seluruh Indonesia yang belum pernah meraih lah kan gitu. Betul. Nah, nanti semua samalah pertanyaannya, itu nanti kita mulai dari Bu Teti kan gitu. Kunci keberhasilan dalam meraih penghargaan The Finance ini apa sih gitu Bu? Kunci dari internal BPR kita sendiri. Iya. Nanti mungkin strategi-strategi ini kan bisa ada BPR yang mungkin mengadopsi lah kan gitu. Betul, betul. Oke, Bu silakan jawab Bu. Iya. Jadi terus terang ya Pak, kalau mau sharing nih sama teman-teman BPR yang mungkin belum berkesempatan mendapatkan award. Dulu tuh kita melihatnya itu sesuatu yang bisa nggak ya kita ada di sana, Ya. gitu loh. Bisa nggak kita ada di sana? Jadi kunci yang pertama adalah saya bergaul dengan orang-orang atau pengurus-pengurus BPR yang dia memang berprestasi Pak. Itu dulu. Jadi kita apa ya? Bisa ini ya, manular. Nempel, iya. Jadi kan dulu saya sama Pak Hendri Palti, Pak, dulu sering, apa sih? Iya kan? Apa sih gitu, maksudnya, karena saya kayaknya ngelihatnya jauh banget kan sama Sukma gitu. Panutan banget buat saya. Dan terima kasih saya berkesempatan akhirnya bisa bergaul, melihat cara pandang, kemudian mempunyai network dari sana gitu, sehingga memudahkan proses. Akhirnya kita sudah 3 kali BPR Depo Mitra Mandiri mendapatkan award. Ini The Finance. biar sahabat BPR tahu dan apa ya mengerti kan gitu. Di Depok ini ya, ini banyak BPR, ada 28 BPR. 28, betul. Di Komisariat Depok salah satunya dapat 9 BPR yang meraih penghargaan kan gitu. Iya. Padahal ini jaraknya Berdekatan. kan gitu. Dan ini komisariat terbanyak loh Pak. Terbanyak. Luar biasa. Nanti harusnya kita nanti masuk rekor muri nasional. Iya, jadi ketua komisariatnya harus diapresiasi. Tadi belum dijawab ya Itu kuncinya. Pak, Kuncinya. ternyata ya cuma 2 dari saya. Kinerja positif dan terus bertumbuh. Itu saja. Terus bertumbuh ya. Terus bertumbuh. Kinerja Jadi positif. kita melihat perbandingan data kita dibanding tahun lalu, karena ini kan 3 tahun berturut-turut Iya, Pak iya. penilaiannya.
Sehingga setiap tahunnya kita upayakan dan pastikan harus bertumbuh. Ya itu kuncinya bertumbuh itu apa? Bertumbuh dari sisi pendanaan, dari sisi perkreditan, NPL turun. Upaya realnya kan gitu kuncinya. Upaya realnya ya. Sehingga strategi ini kan bisa ditularkan kan gitu. Ya, jadi memperbanyak jaringan sih. Network, kemudian diversifikasi produk supaya bisa memitigasi resikonya. Tidak menaruh telur dalam satu keranjang, gitu. Jadi itu salah satu yang dilakukan. Dan memang BPR tuh direksinya nggak bisa cuma duduk manis diem di kantor. Kita harus turun ke lapangan. Juga ya. Harus turun ke lapangan, Pak. Kita pastikan kita kenal dengan nasabah kita dengan baik. Kita maksimalkan database yang kita punya. Sehingga dari sana akhirnya dari mulut ke mulut orang, ke MM aja. Oh, luar biasa kan. Gitu. Karena pada saat gatel digaruk. Gitu, Pak. Pada saat dia butuh. Gatel digaruk itu nggak, Pak? Pada saat dia butuh ya kita bisa kasih solusi kan. Oke. Itu aja Bu ya. Iya, dari saya itu. Terus nanti ini kita dengarkan dari Pak Ricardo kan gitu dari BPR Perdana. Terima kasih Pak Edi. Apa faktor kunci di balik keberhasilan dalam meraih The Finance Top 100 ini, Pak? Iya, memang kita bersyukur ya bahwa performance kita atau kinerja kita, katakanlah ada yang menilai, ada lembaga independen ya seperti The Finance ini. Kami sendiri melihat bahwa memang peranan sumber daya manusia jadi sangat menentukan, Pak. Jadi bagaimana teman-teman tim kami sehati, sepikir, mau melakukan yang terbaik. Jadi itu sangat menentukan sekali. Dan memang kami di salah satu mission kami ada visi dan ada misi kami, dan salah satu misi kami adalah memang kita bisa mendapatkan penghargaan gitu ya Pak, dari lembaga penilaian dari lembaga independen gitu, sehingga semua teman-teman kita itu tergerak hatinya untuk menuju ke sana. Sebenarnya itu bukan tujuan ya, itu hanya merupakan suatu suatu jalan saja Pak untuk pencapaian-pencapaian yang lebih besar di jangka panjang. Saya kira seperti itu Pak. Jadi peranan sumber daya manusia sangatlah penting. Artinya SDM yang mumpuni, SDM yang kompak gitu Pak ya? Betul sekali Pak, SDM yang kompak dan sama-sama bergerak maju, kira-kira begitu. Sekarang ini Pak Khairul dari PT BPR Bantoro Perintis kan gitu. Ini ranking 1 loh Pak, ranking 1 di nasional. Tempatnya di Depok kan gitu. Nah, ini mungkin harus dicontohkan gitu. Apa sih yang upayanya kan gitu bisa sampai ranking 1 kan gitu, sebagai sejarah, ini sejarah mencatat kan gitu. Wah, ini sejarah mencatat dari ranking 1. Yang bukan kita tidak siapa-siapa kan gitu, harus menjadi siapa sih saya kan gitu, diperhitungkan kan gitu. Nah, mungkin Pak Khairul bisa menjawab kunci dibalik kunci keberhasilan kan gitu, karena ada pasti kan jadi patokan lah, panutan kan gitu ya, mungkin bisa kuncinya itu apa Pak? Baik, terima kasih Pak Edi. Jadi mungkin ini salah satu wujud syukur juga dari Bantoro Perintis ya Pak. Bisa menjadi nomor 1 gitu. Tapi intinya adalah faktor utamanya adalah komitmen Pak. Dasar penilaiannya ini kan The Finance kan 3 tahun berturut-turut Pak. Bagaimana kita bisa komit setiap tahun itu bertumbuh dan bertumbuh. Bertumbuh seperti yang tadi Bu Teti sampaikan, bertumbuh dari sisi kredit, dari sisi pendanaan, dan juga upaya untuk memperkecil NPL. Seperti itu. Sehingga kita menjadi tumbuh menjadi sehat gitu Pak. Yang dilakukan maksudnya biar kita real lah, yang dilakukan dari anak-anak Bantoro itu gimana kan gitu, sehingga nanti ya sahabat BPR di lain daerah itu bisa ngikuti kan gitu. Apa sih yang dilakukannya Pak? Kalau untuk saat ini kami masih fokus terhadap sektor usaha yang kami kuasai Pak. Kita nggak ngeliat kemana-kemana dulu, tapi kita fokus terhadap pengembangan dari sektor usaha yang kita kuasai. Walaupun di lain pihak kita juga harus mitigasi resiko tadi Pak, diversifikasi produk gitu kan.
kita juga mencoba untuk cari sektor-sektor ekonomi yang lain. Artinya melakukan diversifikasi produk, sambil betul. maintenance yang sudah ada yang kita kuasai dari hulu sampai hilir. nggak ditinggalkan gitu. Betul. Wah, luar biasa, ini salah satu kuncinya kan gitu. Ini satu aja udah nguntungin kan? Satu Gimana aja. kalau diversifikasi? Ya itu kan salah satu kuncinya lah gimana diversifikasi tapi tanpa meninggalkan risiko kita kan gitu. Harus dibatasin juga kan gitu, Pak. Betul, Pak. Ya, itu salah satu contohnya. Ini sekarang ini dari sebelah kanan saya boleh menjawab dua-duanya, nanti kalau satu ditambahin karena dua-duanya itu dari BPR Multi Arta bersama, salah sebut saya. Grogi, Pak. Pendatang baru karena Dengan pendatang baru kan gitu, dengan bahagianya kan gitu. Saya sambil Iya. ini Kita ikut merasakan. Saya lihat ini Bu Herlina juga terharu sampai menitikkan air mata. Wow, luar biasa. Saking senengnya kan gitu loh. Pak Bernard kan gitu, karena Pak Bernard kan baru kolaborasi dengan Bu Vivi 2 tahun inilah kan gitu ya. Saya juga terharu kan gitu sampai saya menitikkan air mata. Ya, gimana Pak kunci kesuksesan ini kan gitu? Baik Pak Adi, sebelumnya mungkin sharing ya. Sharing. Tentang bagaimana perkembangan BPR. Saya dulu di Bandung, grup seperti ini nggak pernah saya rasakan. Grup untuk perkumpulan seperti ini. Perkumpulan. Ya, perkumpulan. Jarang kami rasakan karena tidak aktif. Ya kan? Jadi asosiasi maksudnya ya. Jadi kalau pas di sini saya pindah ke sini, ada hal positif yang saya dapatkan. Mencari informasi lebih baik gitu juga. Pertama juga saya ketemu dengan Bos Palte ini, dikerjain juga di ospek juga saya. Nggak usah diceritain detailnya, Pak. Aku gitu loh. Jadi pernah sakit hati ya dibully? Ya, pokoknya dibully lah. Bisa. Tapi saya pikir positif banget. Saya gabung dengan MAB dengan kondisi BPR yang memang goyang. Artinya banyak hal yang diperbaiki di situ. Saya pun masuk di situ. Banyak hal yang harus dirubah. Tapi tidak bisa dengan instan bertahan. Dari baik itu masalah disiplin, integritas, semuanya di sana memang masih perlu perbaikan. Nah, dalam kurun waktu itu masuk COVID ya, Bu Herlina bergabung dengan saya. Tentunya saya juga pikir ini akan jalan. Kami tidak berpikir akan dapat apa-apa. Kami hanya perbaikin dulu nih. Harus dijalani apa aja yang harus dikerjain. Terutama dengan SDM-nya diperbaikin juga. Sehingga kami hari ini bersyukur kemarin kita dapatkan satu penghargaan yang tidak pernah kepikir gitu, nggak pernah kebayang bagaimana sih untuk melakukan biar dapat seperti nggak pernah berpikir tuh kerjain itu saja, coba dan coba gitu. Silakan lanjutan Bu. Coba Bu Herlina tambahin kan gitu. Lanjutkan. Mentok. Udah. Mungkin ini penghargaan ini sebenarnya tidak pernah ya Pak ya kita berpikir kita akan bisa Pak. Udah berapa puluh tahun sih MA? 19 tahun. 19 tahun baru kali ini kan gitu. Baru kali ini. Alangkah bangganya ya pemegang saham sama komisarisnya ya. Ya. Direksinya juga. Direksinya juga. Iya. Jadi seperti yang tadi Bu Teti ceritakan ya, saya bergabung dengan BPR, kemudian ikut aktif dalam asosiasi ya, bertemu dengan Bu Teti, Pak Henry Palti yang menjadi motivasi saya juga. Jadi saya pernah, Pak kita kapan nih Pak bisa masuk begini juga? Saya pernah bercerita gitu seperti Pak Bernard, tapi wah kita masih jauh Bu. Tapi seperti yang tadi Pak Bernard ceritakan, kami terus bertumbuh ya Pak ya, bertumbuh itu dari segi baik itu kredit ya, pendanaan, dan satu kita menjaga yang telah ada. Ya, yang kita jaga itu bukan sekedar aset, tapi karyawan itu juga. Ya. Yang salah satu tadi disebutkan sama Pak Ricardo tadi ya. Karena waktu sebelumnya itu karyawan turnovernya sangat tinggi. Nah kita di sini kita membuat bagaimana sih karyawan ini merasa BPR ini adalah rumah kedua bagi mereka. Jadi dengan kita membuat seperti itu, jadi kredit bisa bertumbuh dengan baik. Walaupun itu mungkin pertumbuhan tidak signifikan ya Pak, tapi selalu bertumbuh setiap tahun kita konsisten bertumbuh. Nah itu kuncinya sih Pak. Ya. Jadi itu yang bikin kita ketika kita masuk, wah
ini beneran sih? Karena terakhir ya kalau nggak salah ya. Benar. Semuanya udah diselamatin. Jalan. Kita bilang ada Marah ya. Gue difoto nggak sih? Tapi ini intinya luar biasa, maksudnya dengan perjuangan yang tadi Pak Firnat ceritakan tadi. Iya. Dari insan BPR yang ada di seluruh Indonesia itu jangan rendah diri kan gitu ya. Meskipun dulu ini BPR-nya kita baru tidak sehat, baru masa pertumbuhan, tapi dengan kehendak dan kekuatan kita semua lini diberdayakan, pasti akan tercapai. Benar nggak Pak? Betul sekali. Betul sekali itu ya, intinya kan di situ ya. Kan gitu, sehingga merupakan suatu kebanggaan tersendiri kan gitu. Oke, kalau Pak Hendri gimana kunci? Ya ini kan udah suhunya yang itu tempat pemberi motivasi, Suhu panas. ya kan gitu. Kunci dari keberhasilan BPR Sukma Kemang Agung untuk dalam meraih penghargaan ini bagaimana Pak? Kunci-kunci kiat-kiatnya. Oke, Mari, baik. silakan, Terima kasih, Pak. Mas Edi. Jadi, halo sahabat BPR. Kalau dari Sukma Kemang Agung, itu pertama bahwa kita memberikan, yang pertama kita harus menjaga trust dari nasabah. Jadi nasabah dulu kita manjakan. Nasabahnya misalnya kesulitan masalah bisnisnya, ya kita kasih solusi. Kemudian kita tawarkan segala macam yang mendukung dia untuk bisa mencapai apa yang diharapkan. Jadi kunci pertamanya itu adalah nasabah, Pak. Jadi dari nasabah itu kita bisa dapat banyak benefit. Pertama, kalau nasabahnya sudah puas akan pelayanan dari kita, secara otomatis dia akan sampaikan, entah itu ke tetangganya, entah itu ke saudaranya, entah itu ke semua yang dia nggak kenal pun dia akan cerita. Itu menjadi promosi gratis bagi BPR, karena dia yang rekomendasikan langsung. Udah datang aja ke BPR Sukma. Saya dulu begini, sekarang jadi begini. Secara nggak langsung, kalau menurut saya, itu nasabah dulu yang harus kita utamakan. Setelah nasabah, baru pelayanan kita seperti apa. Kalau dia sudah merasakan, dan dia mengerti, dan dia tahu mengenai BPR, di tempat dia percaya, secara otomatis BPR ini akan bertumbuh dengan sendirinya, dengan kepercayaan yang luar biasa dari nasabahnya. Sehingga kita mendapatkan effort yang luar biasa, Pak. Oh gitu. Gitu. Jadi sehingga BPR itu tidak perlu merasa khawatir kalau misalnya ada informasi, nasabah kita dapat informasi, ada BPR, udah ditutup segala macam. Dia nggak khawatir, karena apa? Dia mengerti betul bahwa BPR di tempat dia percaya itu tidak seperti yang BPR lain rasakan. Oke, gitu, Pak. kuncinya nasabah ya, Mas. Nasabah. Kita memberikan pelayanan ke nasabah kan gitu. Betul. Ya? Oke, itulah dari sahabat BPR semua yang ada di Indonesia. Kuncinya itu nasabah, gimana kita melayani nasabah puas kembali ke kita, terus menginformasikan dari mulut ke mulut kan gitu. Tapi di balik ini semua kan gitu, di balik ini semua Bu Teti, Pak Ricardo, Pak Khairul, Pak Hendri, Pak Bernard sama Bu Vivi, apakah ada tantangannya Pak? Ada tantangan, dan bagaimana cara mengatasi tantangan itu dalam kita mengupayakan, BPR mengupayakan untuk meraih the finance gitu. Pasti ada tantangannya kan gitu. Kalau nggak ada tantangannya lancar-lancar aja kan gitu. Apalagi ranking 1. Mesti nggak ada, kalau nggak ada tantangannya kan berarti mulus kan gitu. Gimana dari Bu Teti dulu, tantangannya tuh apa? Terus bagaimana cara mengatasi tantangannya kan gitu. Sehingga kita bisa meraih kesuksesan ini kan gitu. Kesuksesan itu bukan dari mungkin bukan dari penghargaan ini aja kan ya. Mungkin sukses dari apa? Kesejahteraannya juga kan, karena tahun kemarin bagus, ada bonus, ada